Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kak Ros dalam Guru Gaji Podcast. Guru gak jelas ya, guru gak jelas gak nasibnya, tapi memang jelas ngajarnya. Oke, kita kembali ke channel Guru Gaji Podcast yang membicarakan seputar dunia pendidikan. Pada kali ini kita kedatangan tamu 3 orang cantik. Ya, ini dari alumni kita, dari alumni SMP Negeri 2 Gubuk yang berkecimpung di kancah dunia internasional, iya, dalam bidang dunia pergoyangan dan dunia permusikan atau dunia tari, ya, khususnya pada tari tradisional. Kali ini kita mendatangkan alumni yang menjadi primadona dari SMP Negeri 2 Gubuk. Ini alumni yang berprestasi dari kancah kabupaten, daerah hingga nasional sampai internasional sampai ke alam dunia lain. Nah, tidak hanya terkenal di dunia nyata, dunia maya juga terkenal, apalagi di dunia astral. Ya kan, terutama pada tarian-tarian bersifat mistik. Ya, kali ini kita akan membahas tentang kehidupan mereka setelah mereka keluar atau sudah lulus di SMP Negeri 2 Gubuk. Nanti kita ulas kisah mereka, mau bagaimana setelah lulus itu ke sekolah di mana, mau ngapain, mau kerja atau menikah. Kalau mau menikah aku mau ngantri juga. Tapi sayangnya saya sudah punya istri. Apalagi istri saya jadi kameramen di sini. Ya, sebelum kita mulai kita perkenalkan dulu. Nah, ini ada 3 orang cantik. Kita bertanya kepada yang pakai kerudung warna merah, ya, memperkenalkan diri, sekolah di mana, kelas berapa, dan juga hobinya apa. Ya, saya lebih suka hobi dan status yang terpenting gitu. Nanti kalau ada teman-teman netizen ingin bertanya statusnya apa, sudah menikah belum, punya jodoh belum, nah gitu kan, kesempatan untuk mereka. Ya, kita bertanya kepada yang kerudung hitam. Saya juga belum tahu namanya siapa. Bisa perkenalkan diri? Oke, perkenalkan, nama saya Dita Cynthia. Saya sekolah di SMK Bina Negara Gubuk kelas 11 dan hobi saya bela diri. Hobinya bela diri? Iya. Masuk dunia pertanian. masuk dalam dunia pertarian. Wah, sangar ini, jadi nyambung ini. Karena tariannya nanti bisa gerakannya saling menjotos. Tarinya paling saya ingat itu tari cakilan begini nanti. Selanjutnya pada yang tengah yang paling cantik. Iya, perkenalkan, nama saya Mulia Putri Andini. Saya dari SMA Negeri 1 Gubuk dan kelas 10. SMA Negeri 1 Gubuk kelas 10. Hobinya? Hobinya itu yang pertama menyanyi terutama. Nyanyi? Iya. Yang kedua main TikTok. Hobinya nyanyi, main TikTok sekarang. Iya. Nyanyi dan main TikTok nyambung juga ini ya. Enggak main cowok kan? Enggak. Saya kira main cowok kan gitu. Hobinya belum disampaikan. Hobinya sudah ya. Statusnya apa statusnya? Aduh, bingung juga. Bisa dibilang jomblo. Jomblo? Iya. Jadi akan dipandang. Kesempatan untuk saya. Kepada yang kerudung merah nih, wanita berkerudung merah, silakan bisa perkenalkan diri. Hai, perkenalkan, nama saya Marcella Angelina Putri. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Ngedong, kelas 11. Hobi saya main TikTok. Dua ini hobi main TikTok, yang satu hobi adu jotos. Iya. 2 orang main TikTok, 1 hobi adu jotos. Oke, sih. Yang jago jotos nanti cita-citanya akan bisa jadi apa namanya itu, ada tinju. Wah. tinju berat dengan suami di dunia. Lupakanlah. Oke, pertanyaan pertama ya untuk para alumni kita ini. Suka di dalam dunia hobi itu sudah berapa lama? Mohon maaf, hobi dalam di dunia pertarian atau di dunia tari itu sudah berapa lama? Dari
Bebas teman saja. Masa saya harus milih? Kan kita tahu satu angkatan ya, satu angkatan enggak? Iya Beda angkatan, beda sekolah juga ya. Kenapa sekolah di SMK Bina Negara yang itu? Karena kan saya mau ambil jurusan akuntansi lah, kan di SMK Bina Negara ada akuntansi, saya masuk. Di SMK Bina Negara. Iya. Masih nari juga? Masih nari. iya. Tari apa? Dance atau tari apa? Tari tradisional. Ada ekstranya juga di sana. Ada. Ada. Gurunya nama siapa? Bu Ina. Bu Ina. Iya. Oke, terima kasih. Salam untuk Bu Ina di rumah ya. Ini. Mohon maaf anaknya saya culik sebentar untuk podcast pada hari ini ya. Untuk yang kerudung merah, kenapa kok sekolah di SMA Merapen? Karena orang tua saya memegang prinsip yang paling utama, saya masuk di sekolah negeri dulu. Kan jauh dari kediaman. Saya kan pertama di Gubuk, tapi nggak keterima, terus di Merapen pakai prestasi. Pakai prestasi dunia apa? Dunia pertarian? Enggak, pakai nilai aja. Pakai nilai. Oh, pakai prestasi nilai berarti ya. Kalau yang tengah di SMA Negeri 1 Gubuk? Iya. Kenapa bisa sekolah di sana sebelum kita membahas masalah dunia? Sebelumnya saya kan pingin sekolah di SMA Merapen. Ya. Terus kata orang tua, kasihan kalau kehujanan kejauhan gitu katanya. Terus ya udah didaftar di SMA aja. Nggak tukar sekalian, tukar sekolah. Kamu pindah ke SMA Merapen, satu pindah SMA Negeri Gubuk, 1 Gubuk ya. Namanya diganti juga enggak apa-apa ya kan gitu. Ya untuk Mbak Dita, Mbak Andini dan Mbak Anggun. Mbak Marcel, mohon maaf. Sebenarnya kita ingin mengundang 4 orang untuk hadir pada sore hari ini. Ternyata yang satu ada halangan, yang datang cuma 3. Satu Mbak Dita, Mbak Andini dan Mbak Marcela ya gitu. Oke, kita membicarakan tari, ya kan? Lebih suka tarian tradisional atau tari modern? Tradisional. Kenapa kan tradisional? Tiga-tiganya suka yang tradisional semuanya? Iya. Ada yang nggak suka tari tradisional? Nggak ada. Pernah tari modern? Belum pernah. Berarti ketiga-tiganya hobi di tari tradisional. Kenapa suka di hobi tradisional? Karena gerakannya lebih unik. Lebih unik. Iya. Mengacu adrenalin untuk lebih. Kan susah tari tradisional. Iya kan, kalau kita membicarakan tradisional kan tarinya kan anggun sekali kan gitu loh. Kalau unik sangat-sangat unik, berbeda dengan tari yang lain. Jadi konteksnya itu menjorok ke yang unik. Iya. Terutama kostumnya. Kan sama. Yang paling suka itu kostumnya. Iya. Coba kurang dekat suaranya. Kita relax saja, kita bicara di sini ya. Tari tradisional, Mbak Andini juga tari tradisional juga. Iya. Yang paling sukanya bagian apa? Bagian waktu goyang ya pastinya. Waktu goyangnya. Goyangnya sebelah mana, atau pinggulnya ataupun dadanya ataupun apa. Yang penting nggak erotis kan tradisional? Iya. Enggak. Kalau Mbak Dita, kenapa suka tari tradisional? Karena unik gerakannya aja. Hanya sebatas unik saja. Itu gerakannya juga gimana ya? Gerakannya tuh lebih santai, tapi santainya itu susah-susah gimana gitu. Santai atau susah-susah gimana itu ya. Oke. Untuk Mbak Dita, tari yang paling disukai tari apa? Tari gambyong. Tari gambyong. Iya. Saat ini bisa nari berapa jenis tarian? Berapa ya? 4 kalau nggak salah. 4 tarian. Iya. Kalau Mbak Andini suka yang mana? Kalau saya sih gelang room. Gelang room. Iya. Kenapa suka gelang room ini?
Kelihatannya ada sesuatu yang menjadi trauma ini ataupun kok suka sekali itu. Gimana Gelang Room? Yang pertanyaan pastinya kan udah hafal. Satu ada apa? Ya, terus ya goyangannya tadi. Iya, goyangannya. Goyangannya kalau Gelang Room itu kan goyangannya adrenalin banget ya. Adrenalin banget ya, terlihat wow gitu ya. Itu berapa lama narinya di situ? Maksudnya berapa lama latihan Gelang Room itu? Berapa lama ya? Lupa. Lupa. Iya, lupa. Nanti membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa menarik Gelang Room juga nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Yang penting enjoy aja ya. Iya. Enjoy aja. Kalau Mbak Marcella? Tari gambiong. Tari gambiong juga. Berarti Mbak Dita dan Mbak Marcella tuh spesialis tari gambiong. Gitu. Kenapa suka tari gambiong? Udah dihafal. Kelihatannya paling sulit ya kalau kita melihat tari gambiong itu. Tapi kalau kita itu lebih mudah menghafal tari gambiong itu. Apakah ada unsur ada sesuatu hal sehingga kalian yang berdua Mbak Dita sama Mbak Marcella ini lebih suka ke tari gambiong gitu? Apakah ada unsur selain uniknya itu? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Hanya sebatas unik dan kostumnya bagus gitu. Iya. Pernah nari selain tari gambiong? Pernah. Tari apa? Ya, tari merak. Tari merak. Tari kreasi juga pernah itu. Tari rampa, tari gegala kan dari SD. Jadi tari yang kreasi anak-anak juga pernah. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang paling menyenangkan dalam dunia tari tradisional. Bagaimana Mbak Marcella? Latihannya. Latihannya menyenangkan. Ya menyenangkan, saya kan butuh berkali-kali latihan ya. Jadi kan kita kan kumpul terus sama teman-teman seru-seruan terus. Kalau Mbak Dini, yang paling menyenangkan sekali apa? Waktu menyenangkan ya pasti latihan. Terus make up, itu make up paling menyenangkan. Ini wanita, benar wanita kalau ini. Kalau Mbak Dita? Saat latihan, terus kebersamaannya. Kebersamaannya. Iya. Oh, punya jiwa korsa juga dunia pertarian. Jiwa Kalau tarian. ada nggak bisa kompak. Yang penting terutama kompak berarti. Iya. Oke, kalau tantangan tersulit dalam dunia tari tradisional itu apa? Mendak. Mendak. Iya. Kalau Mbak Marcel mendak, kenapa mendak? Pegel semuanya. Kakinya pegel banget. Pegelnya bagian apa? Paham. Paha. Yo enggak apa-apa, besok ketika latihan bilang sama saya nanti saya pijetin. Mendak. Kalau Mbak Andini? Ya pasti mendak. Mendak juga. Iya. Kenapa bagian sakit mungkin pahanya? Iya, saya. Kalau Mbak Dita? Iya, mendak juga. Tiga-tiganya mendak? Iya. Wah, saya puas ini tiga orang bisa menjadi tiga orang ini. Oke, yang selanjutnya pertanyaannya yaitu adalah pernahkah mengalami insiden ketika menari? Pernah pastinya. Pernah. Apa Mbak Andini? Kalau saya sih mungkin lupa gerakan. Lupa Terus? gerakan. Kostumnya. Yang ribet sama kostumnya. Yang paling diingat insidennya apa dulu? Nggak bisa itu lepas sarungnya. Sarungnya lepas. Iya, nggak bisa lepas. Kapan itu? Bisa diceritakan kenapa bisa lepas, kapan, dan malunya seberapa, atau ketika sarungnya lepas kelihatan apanya itunya kan gitu kan kita bisa lihat. Waktu kelepas itu waktu perpisahan di SMP, perpisahan dan waktu sama teman-teman juga. Tapi yang nggak bisa tuh cuma saya doang. Yang nggak bisa lepas. Ya nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas atau lepas? Nggak bisa lepas. Oh, nggak bisa lepas. Kalau Mbak Dita, hal pertanyaan yang sama tadi? Lupa gerakan. Lupa gerakan. Iya. Bisa ceritakan bagaimana cara? Saat nari gambiong saat perpisahan itu lupa gerakannya. Jadi kayak gimana gitu, malu-malu gimana gitu. Kalau Mbak Marcella? Lupa gerakan. Sama lupa gerakan. Iya. Bagian apa? Kayak kan harusnya kan
kiri dulu baru ke kanan ya. Kalau Iya. ke kanan dulu baru kiri. Jadi malu banget. Jadi Kanan dulu baru kiri. Oh, kalau rombongan aneh itu. 10 orang ke kiri, kamu ke kanan sendiri. apalagi aku yang di depan. Nah, ah. Ini kan kalau kita melihat kan kalian malah orang-orang yang dulunya terkenal ya di SMP Negeri 2 Gubuk ya, di dunia kita, di dunia SMP Negeri 2 Gubuk, kalian itu menjadi siswa yang apa namanya itu favorit. Selain favorit apa itu? Terkenal, idaman semua pria itu ya. Bagaimana rasanya ketika kalian itu terjun dalam dunia tari, terusan lomba berbagai daerah, tingkat kabupaten, daerah sampai ke nasional juga. Pastinya melihat teman-teman kan yang laki-laki bahkan yang perempuan juga iri dengan kalian. Rasanya bagaimana menjadi seorang yang idola di SMA Negeri dulu ya, kita bicarakan dulu. Sebenarnya ada susahnya juga. Saya kan kalau udah hampir berapa gitu kan sering keluar dari jam pelajaran. Jadi kayak di kelas, wah ini gini, udah jeleknya. Terus tahu-tahu udah berangkat normal kan, gak punya temen, Kayak langsung dijauhi. Saya kan kayak jeleknya kan diomongin gitu. Jadi saat kita nggak ada, kekurangan kita itu kayak diceritakan semua di kelas. Jadi kita kalau udah ada masuk yang biasa itu ada yang maksa, ada yang marah juga. Nanti sekolah juga ada dunia gibah juga nanti ya. Pasti ini. Berarti momen yang paling tidak disukai adalah ketika kalian latihan berbenturan dengan waktu pelajaran itu ya. ya, Ada lagi. Apa? Kan kalau kita sering ikut lomba kan berarti kita dekat sama guru ya. Iya. Terus emang kitanya emang bisa ngerjain itu, nilainya bagus, terus dikiranya oh ini mah anak guru jadi nilainya bagus gitu. Selalu dikira kayak gitu. Mbak Anin juga? Kalau saya tuh belum pernah. Kalau digibahin pernah, tapi kalau yang kayak Mbak Wani belum pernah. Kalau gibahin frontal banget. Kalau gibahin pernah kalau. Tapi dapat nilai bagus juga kan? Mungkin atau ya. Nggak tahu juga. Mungkin kalau nilainya PPKN bisa tak kasih nilai yang paling bagus. Kalau Tapi gurunya saya sayangnya nggak diajar. nggak diajar. Kalau Mbak Dita gimana? ya itu tadi di kelas itu kayak dijauhin gitu. Terusan kita itu kan dekat sama guru, nanti bilangnya kok nganu aneh guru ngene-ngene. Kan kita satu kelas. Kita kan Satu kelas ya. Dulu Iya. Mbak Dita sama Mbak Marcel satu kelas. Iya. Tapi kan kalian ketika lomba terus kalian mendapatkan juara, kalian kan menjadi idola di SMP Negeri 2 Gubuk. Ya, di Espiro kan kalian itu idaman para guru dan juga para murid yang lain. Kok punya perasaan seperti itu? Tapi kan setiap orang kan ada yang suka sama kita, ada yang enggak gitu. Gitu ya. Iya. Apakah pernah ada siswa cowok mungkin ataupun cuman cewek yang pernah usil ya, dengan kalian? Mbak Andin pernah nggak? Usulnya itu gara-gara apa? Apa saja sih, everything is okay bagi saya. Kalau usil sih nggak pernah. Apa yang kalian lakukan ketika bosan ya? Kalau kalian sudah menari bosan, pernah nggak merasa bosan mungkin? Bosan enggak, tapi capek kan kadang. Karena kan ada target, keburu tampil gitu kan. Jadi latihan terus, jadi capek. Ya udah main TikTok. Solusi terbaik, capek tiktokan, sehat nggak perlu olahraga, tiktokan gitu. Hal-hal yang paling menyenangkan di sekolahan? Jam kos. Apa? Jam kos. Jam kos? Jam Apa? kosong itu enggak ada, seumpama baru ada kelas meeting gitu loh, kan bebas gitu loh. Jadi senang Nggak ada kalau guru nggak masuk ada ke guru kelas. masuk ke kelas. Oh gitu ya.
Oke, saat ini kan kita mengalami proses pandemi COVID-19. Kita kan tahu bahwa pelajaran saat ini apakah di SMA itu proses belajarnya bagaimana? Coba cerita. Maksudnya tuh dari. Daring. Iya. Dari terus. Tapi kalau punya saya itu seminggu berangkat ke sekolah 2 kali. Gunanya? Itu kan ada pelajaran praktek. Kalau praktek itu harus berangkat, soalnya kan akuntansi kan butuh kita kelatihan ke laptop juga. Jadi kita butuh panduan dari guru. Kalau lewat daring kan nggak bisa. Kalau Mbak Andi, Saya daring terus, nggak pernah sama sekali ke sekolahan. Mbak Marcel juga daring terus? Pernah ke sekolah, Pernah. kumpulin tugas doang, terus pulang. Oh, berarti berangkat ke sekolahan, ngumpulin tugas, habis itu pulang. Oke. Yo, kemungkinan cita-citanya ke depan di SMA, ketika kalian sudah di SMA, ingin lanjut ke dunia tari dan ke kancah internasional atau sampai ke dunia lain atau tidak? Kok diam? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Yang dicita-citakan apa? Guru. Jadi guru. Ya. Mbak Marcel jadi guru. Guru tari. Enggak, guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Apa hubungannya tadi sama guru bahasa Indonesia? Ya beda, tapi kan pengen aja. Oh gitu. Kalau Mbak Andini? Saya dari kecil emang beda-beda. Dari TK mulai dari fashion show, terus nari, dari SD udah mulai menyanyi lomba-lomba, terus SMP nari lagi. SMA? SMA-nya belum tahu juga, kan belum berangkat sekolah. Belum berangkat sekolah. Ya. Tapi cita-citanya beda. Beda. Puluhan. Fashion show, tari, Nyanyi, menyanyi, menari lagi. menari, Puluhan. poluan. Hubungannya apa? Oke, kalau Mbak Dita, poluan. Kalau saya poluan, kalau tidak TNI Angkatan Darat. Wah, luar biasa poluan. Saya ingin bertanya, dulu kan pernah sekolah di SMP Negeri 2 Gubuk, iya gak? Ya. Guru yang menjadi favorit kalian. Yo, kalau Mbak Dita siapa? Guru Guru favoritnya siapa? Pak Aris. Pak Aris Nugroho. Iya. Pak Gokil ya. Kenapa dengan Pak Aris? Dia itu kalau ngajar santai, dianya lucu gitu, sering buat kita tertawa. Jadi kalau dia yang ngajar itu nggak pernah kata bosen gitu. Nggak. Tapi kan sering kosong dia tuh. Iya, tapi itu termasuk. Kalau Mbak ini, yuk gimana? Kalau saya sih Pak Catur. Pak Catur, Iya. kenapa? Kan bisa lucu-lucu, terus latihan musik juga, musik juga. nyanyi juga. Gitu. Kalau Pak Marcel? Pak Aris. Pak Aris juga. Nggak ada Pak Rozak ya? Kan belum ada. Saya nggak ada yang favoritin nah. Nggak apa-apa, oke. Oke, kalau teman-teman semua ingin sekolah di SMP Negeri 2, nanti kita ketemu sama saya dengan Kak Rozak, guru PPK. Jangan lupa jadi favorit guru gue. Oke, siap. Guru gaji. Ya. Oke, pertanyaan yang terakhir ini skrip terakhir ya. Pesan untuk SMP Negeri 2 Gubuk dan kesan sekolah di SMP Negeri 2 Gubuk. Kita mulai dari Mbak Marcel. Oke, gimana? Pesan untuk SMP Negeri 2 Gubuk. Untuk adik-adik jangan pada nakal, kasihan gurunya. Jangan. Kan sering pada bolos, kadang. Kesannya menyenangkan. Menyenangkan. Banyak kenangan juga. Banyak kenangan. Kalau Mbak Andi? Saya sih pesennya cuman adik-adik tuh jangan bandel lah makanya. Nurut sama guru gitu aja. Kesannya sih menyenangkan. Semoga lebih maju lagi SMP-nya dan muridnya lebih pintar-pintar lagi. Pesannya untuk adik-adik prestasinya untuk sekolahan itu ditingkatkan lagi. Untuk kesannya menyenangkan. Menyenangkan. Iya, menyenangkan. Ini saya lupa pertanyaan yang di tengah ini. Guru kalian siapa yang mengajarkan tari di SMP gitu? Kalau Mbak Dita?
Bu Chandra Bu Chandra. sama Bu Aningsih. Bu Aningsih. Kalau Mbak Anin? Yang pertama Bu Aningsih, Ya. terus Bu Chandra. Bu Chandra. Kalau Mbak Masya? Sama Bu Anissa. Pesan untuk Bu Aningsih sama Bu Chandra. Ayo. Makasih Bu, ilmunya sampai ke SMA. Saya senang banget. Teman-teman saya yang kayak masih belum pinter banget lari. Aduh, aku udah pinter ya Allah. Lanjut untuk Mbak Anin ini gimana pesannya? Misalnya buat Bu Aningsih, Untuk beliau? makanya sehat terus semoga bermanfaat juga buat murid-muridnya. Kalau Mbak Dita? Saya terima kasih kepada Bu Aningsih atas ilmunya. Jadi saya dulunya belum kenal tari, gara-gara Bu Aningsih saya bisa mengenal tari gitu. Ya, terima kasih atas waktunya dalam podcast Guru Gaji ya. Kemungkinan rencana ke depan nanti masih ada tayangan episode yang lain dengan narasumber yang lain. Selamat sore ya, saya lupa ini mau selamat sore atau selamat pagi. Nah, itu. Oke. Terima kasih dan salam Guru Gaji. Guru Gaji, guru gak jelas nasibnya tapi memang jelas ngajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.